Kasus campak di Indonesia sedang merajalela. Yuk kita kenali dan waspadai penyakit ini. Hai, aku Debbie Herika Pratiwi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Balik lagi ke channelku. Kali ini aku seperti biasa akan men-sharing mengenai suatu penyakit yang sekarang lagi banyak diberitakan di media sosial. Apakah penyakit itu? Aku akan bahas mengenai penyakit campak. Karena pada Agustus 2025 ini ditemukan kejadian luar biasa atau KLB mengenai penyakit campak yang dimana terjadi di daerah Jawa Timur, yaitu Sumeneb. Di daerah Sumeneb, menurut data kasusnya ini sudah mencapai 2035 anak dan 17 anak diantaranya meninggal dunia. Mayoritas yang meninggal dunia ini disebabkan oleh tidak diberikannya vaksinasi campak ini atau MR. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh diantaranya yaitu kurangnya atau tidak tercapainya cakupan imunisasi campak. Kemudian ada juga keraguan orang tua terhadap imunisasi campak ini, di mana orang tua ini mungkin kurang mengetahui akan bahaya campak dan juga kurang teredukasi mengenai penyakit ini, sehingga banyak yang menolak dan juga melewatkan vaksinasi campak ini, dan juga keterlambatan deteksi akan penyakit campak ini, yang sebetulnya penyakit campak ini mestinya diperlakukan sama seperti COVID-19 karena daya tular dalam penyakit campak ini sangat tinggi. Dalam satu orang pasien yang terkena penyakit campak ini dapat menularkan 17-18 orang di sekitarnya. Nah, cukup tinggi sekali ya. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor penyebab peningkatan kasus campak. Maka dari itu, aku selaku nakes juga merasa prihatin akan adanya kejadian luar biasa ini yang seharusnya masih bisa kita cegah dan masih bisa kita atasi supaya tidak terjadi lagi di wilayah lain atau kejadian serupa. Nah, mari kita bahas kupas tuntas mengenai penyakit campak atau MR ini, karena MR ini adalah singkatan dari measles dan rubella. Dan ini adalah dua penyakit yang berbeda. Kalau measles ini yaitu campak biasa, dan campak ini disebabkan oleh virus yang bernama rubeola. Ya, jadi campak disebabkan oleh rubeola, dan ada satu lagi rubella. Kalau untuk rubella ini adalah virus yang menyebabkannya adalah virus rubella sendiri. Jadi kedua penyakit ini berbeda faktor penyebab virusnya. Dan kalau untuk kita sebut aja lah ya ke depannya, untuk measles ini adalah campak yang biasa, dan rubella ini bisa atau di bahasa Indonesia kan dengan campak Jerman, atau kita juga sebut dengan rubella. Di sini untuk penularan dari campak tadi aku udah singgung ya, kalau penularannya itu cukup tinggi karena penularannya itu melalui udara di sekitar, melalui udara, kemudian juga bisa melalui droplet ketika seseorang yang suspek campak ini mengalami batuk atau bersin, ini bisa menulari orang-orang di sekitarnya. Dan gejala khasnya itu adalah ruam. Namun untuk campak itu gejala lebih spesifiknya yaitu demam atau demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius, kemudian juga disertai batuk, pilek, kemudian mata merah, berair, adanya ruam di tubuh yang biasanya muncul di muka atau di belakang telinga ya, dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu ciri khas ruamnya. Nah, kalau untuk rubella ini gejalanya sama ya, demam dan ruam. Namun ruamnya ini lebih tipis daripada si campak atau rubeola yang disebabkan oleh rubeola. Ruamnya lebih tipis, kemudian demamnya juga tidak terlalu tinggi, dan yang menjadi ciri khasnya itu adanya pembengkakan di daerah kelenjar getah bening. Letaknya itu di leher atau
belakang telinga. Itu biasanya khas untuk penyakit rubella. Itu adalah gejalanya yang mesti kita waspadai kalau misalkan nih anak di sekitar kita atau ada ibu hamil yang mengarah penyakit ini, sebaiknya segera diatasi atau dikonsultasikan ke dokter supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, aku mau bahas penyakit campak dan rubella ini menurut spesialis atau menurut berbagai spesialis ini belum ada obatnya dan juga harus kita waspadai karena dapat menyebabkan komplikasi bahkan menyebabkan kematian. Aku akan bahas mengenai komplikasi apa aja yang bisa muncul akibat penyakit ini. Untuk campak sendiri, komplikasi yang dapat terjadi pada campak itu bisa menyebabkan komplikasi serius seperti diare, radang otak, kemudian radang paru-paru atau pneumonia, kemudian juga infeksi telinga, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan untuk rubella sendiri, komplikasinya ini berbahaya apabila terkena pada ibu hamil. Umumnya pada anak-anak akan terjadinya ringan, tapi yang berbahaya ini adalah pada ibu hamil. Ibu hamil yang terserang oleh rubella atau terkena rubella dan sistem kekebalan tubuhnya tidak bisa melawan penyakit tersebut bisa berdampak pada janin yang sedang dia kandung. Bisa menyebabkan keguguran, bisa juga menyebabkan cacat lahir. Cacat lahirnya ini seperti katarak atau kebutaan, kemudian juga terganggunya fungsi pendengaran atau adanya misalkan gangguan jantung bawaan. Nah, ini sangat berdampak pada janinnya dan bisa juga menyebabkan kematian pada bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang terkena rubella. Tadi aku sudah bahas mengenai komplikasinya, jadi cukup parah juga ya kalau misalkan orang yang terkena penyakit campak dan menyebabkan komplikasi yang tadi sudah disebutkan. Nah, lalu bagaimana cara kita mencegah apabila di sekitar kita ini ada kemungkinan orang yang terkena penyakit campak dan supaya badan kita ini bisa melawan. Jadi sejak kecil, ini dimulainya adalah sejak kecil mula kita harus atau kita perlu mendapatkan vaksinasi campak atau MR, measles, rubella. Atau bisa yang lebih lengkap lagi yaitu MMR, measles, mumps atau pengertian dari gondongan, kemudian juga rubella. Vaksinasi ini sangat penting, biasanya diberikan pada usia 9 bulan bayi dan juga diulang lagi nanti ketika anak tersebut di SD. Jadi programnya itu pada saat SD. Nah, kita sebagai orang tua harus aware akan hal ini karena penyebarannya itu tadi sangat tinggi, kemudian juga ada kemungkinan penyakit atau komplikasi yang bisa menyebabkan kematian, maka kita harus menumbuhkan atau melawan virus ini dengan sistem kekebalan tubuh. Maka vaksinasi ini adalah salah satu pencegahan yang paling konkret untuk kita semua. Karena diberikannya saat kita kecil atau saat anak-anak, tapi impactnya itu bisa sampai dewasa, bahkan sampai ibu hamil. Beberapa kasus ibu hamil yang terkena rubella ini bisa jadi ketika dia, kita tarik ke belakang, ketika dia anak-anaknya ini kemungkinan besar ada terlewat atau mungkin lupa imunisasi campak ya. Aku sih di sini ingin membuka mata teman-teman supaya lebih sadar lagi, lebih aware dengan kesehatan kita. Di sini aku nggak bosan-bosannya menyampaikan bahwa kesehatan adalah prioritas kita dan tubuh kita adalah investasi masa depan. Jadi kita harus jaga, kita harus berusaha untuk sehat. Dan satu lagi, apabila di sekitar kita ada bahkan mungkin anak kita amit-amit ya terkena campak, bagaimana penanganannya? Yaitu pertama adalah isolasi mandiri seperti COVID-19 ya. Jadi dipisahkan dari orang-orang sehat lainnya. Kemudian juga kita pastikan apakah anak tersebut sudah mendapat vitamin A untuk mencegah adanya komplikasi kebutaan tersebut, dan juga kita juga lihat apakah si anak tersebut sudah diberikan vaksinasi MR atau MMR. Jadi itu penanganannya yang insya Allah apabila kekebalan tubuh kita bisa kuat,
melawan virus dan kita akan sehat lagi seperti semula. Dan untuk yang ringan bisa diatasi di rumah. Apabila yang berat itu sebaiknya harus dibawa ke fasilitas kesehatan pertama atau fasilitas kesehatan lanjutan. Jadi jangan dibiarkan sampai menyebabkan komplikasi atau kematian yang berakibat fatal. Mungkin sekian informasi yang bisa aku sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak video kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe aku, dan yang belum jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like dan boleh komen apabila ada yang mau ditanyakan. See you on next video. Bye bye.